Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Zans di sini. Masih dalam kisah Falling Into Your Smile, di mana sebelumnya diceritakan bahwa di tengah kekalahan ZKDX dari YKCB dalam babak kualifikasi Liga Nasional, terselip sebuah kebahagiaan di mana masa lalu Lu Shicheng dan Tong Yao menemui titik akhir. Bagaimanakah kisah cinta Lu Shicheng dan Tong Yao selanjutnya? Simak ceritanya. Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. Oke. Setelah masalah yang berlarut-larut, akhirnya Tong Yao dan Lu Shicheng bisa bernafas lega dan menikmati indahnya kebersamaan mereka. Kebahagiaan terlihat jelas di wajah dua insan yang sedang kasmaran. Namun di tengah bermanja mesra mereka, tiba-tiba orang tua Tong Yao menelpon dan menanyakan apa yang terjadi dengan Tong Yao belakangan ini dan menyuruh Tong Yao untuk segera pulang ke rumah bersama Lu Shicheng. Jika tidak, maka mereka akan mendatangi Tong Yao di markas. Dan keesokan harinya, mereka pun menuju ke rumah Tong Yao. Mereka yang telah tiba di sana disambut hangat oleh sang ibu, namun tidak dengan ayahnya yang sedikit dingin dengan kehadiran Lu Shicheng. Tong Yao yang mengajak ayahnya berbicara, namun hanya dijawab singkat. Hal itu membuat Tong Yao penasaran, dan ternyata saat ini ayahnya sedang menonton pertandingan game. Dan yang lebih membuat terkejut, bahwa ayahnya telah membeli komputer baru dengan spek yang lebih tinggi. Tong Yao yang mengetahui komputernya belum dirakit, kemudian meminta Lu Shicheng untuk merakitnya, sementara ia akan membantu ibunya untuk memasak. Kemudian ayah Tong Yao mempertanyakan keseriusan Lu Shicheng menjalin hubungan dengan Tong Yao, dan dengan tegas Lu Shicheng mengatakan bahwa ia tidak akan menemukan lagi wanita sebaik Tong Yao dan ia akan bertanggung jawab kepadanya. Ayah Tong Yao yang mendengar keseriusan Lu Shicheng dengan senang hati merestui hubungan mereka. Dan sesaat akan pulang, Tong Yao kembali menanyakan perkataan Lu Shicheng yang mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab. Dan Lu Shicheng pun sekali lagi meyakinkan Tong Yao bahwa ia akan bertanggung jawab atas dirinya. Seruan angin membisikkan kata-kata manja, memeluk erat dalam dinginnya malam. Gemerlap cahaya lampu menerangi malam, menjadi saksi dua insan merajut janji sehidup semati. Di sisi lain, Jiang yang tengah fokus menonton live game mempertanyakan apakah di usia Aija yang sekarang ia masih mampu bermain dengan maksimal. Kemudian Aija menjawab bahwa hal itu benar adanya, di mana saat ini ia harus berlatih lebih keras karena kecepatan dan kontrolnya semakin berkurang. Mendengar itu, Jiang kemudian berencana melahirkan sekelompok pemuda, di mana yang dimaksud Jiang adalah mengajak Aija untuk menikah. Dan keesokan paginya, Jiang mengundang Tong Yao untuk ke apartemennya. Kemudian mereka mulai membicarakan kehidupan mereka yang dalam 6 bulan terakhir berubah drastis. Tong Yao yang sebelumnya hanya bisa menonton dan menertawakan pemain e-sport, kali ini ia harus ditertawakan. Jiang yang dulunya dengan 1000 kemungkinan akhirnya tetap kembali bersama Aija. Dalam hidup, terkadang banyak hal yang akan terjadi, namun dengan sebuah pilihan menentukan bagaimana kehidupan kita nantinya. Meski harus menghadapi banyak hal yang menyakitkan, namun sejatinya itu semua mempunyai makna tersendiri. Meski harus menerima sesuatu yang datang dan juga pergi, sejatinya itu mengajarkan kita untuk tidak pernah menyesal. Dan akhirnya, Liga Nasional berada di pertengahan jalan. Sebanyak 8 tim berhasil masuk ke dalam babak eliminasi dan terbagi menjadi 2 bagian. Dalam pertandingan pertama, ZKDX berhasil mengalahkan tim LAN dan akan berhadapan dengan CK yang mana sebelumnya berhasil membuat FNC bertekuk lutut. Dewa Ming yang memberikan arahan kepada anggota ZKDX mengatakan bahwa saat ini Jin Yang, kapten dari tim CK, selama babak penyisihan berkembang dengan sangat baik, sehingga untuk menghadapi CK mereka harus mempunyai kepercayaan diri yang baik. Tong Yao yang sangat mengenal Jin Yang menganalisa begitu banyak permainan dari sang mantan, dan keesokan harinya akhirnya pertarungan ZKDX dan CK segera digelar.
Meski telah pernah berhadapan dengan tim CK, Tongyo masih saja terlihat gugup saat akan menghadapi sang mantan. Mengetahui hal itu, Lu Shicheng memberikan semangat dan menenangkan Tongyo bahwa ada dirinya di sampingnya. Mereka yang telah berada di arena kemudian mulai memilih karakter yang akan mereka gunakan. Namun yang mengejutkan bahwa Jin Yang memilih karakter yang belum pernah ia gunakan. Lu Shicheng kemudian menggoda Tongyo bahwa hal itu tidak ada dalam analisa Tongyo. Namun seketika itu dibalas Tongyo bahwa jika Lu Shicheng cemburu harusnya pada tempatnya. Rekan-rekannya yang mendengar itu kemudian menyanyikan sebuah lagu legenda ular putih kepada Tongyo dan Lu Shicheng. Namun seketika itu mereka mendapat serangan mendadak dari Dewa Ming yang membuat Tongyo tertawa kegirangan. Dan pertarungan pun dimulai. Saat pertarungan dimulai, Xiaopang yang tengah menaikkan levelnya harus mengalami wipe out saat 4 pemain CK menyerangnya. Lu Shicheng yang mencoba membantunya tidak bisa menyelamatkan Xiaopang. Namun di sisi lain, Tongyo yang berhasil membalaskan dendam Xiaopang dengan menghajar satu pemain CK. Dan tak lama berselang, Lau Mao yang kurang fokus tidak menyadari kedatangan pemain CK dan ia pun juga harus wipe out. Sehingga hal itu membuat keunggulan masih di pihak CK. Menyadari hal itu, Lu Shicheng kemudian menargetkan Orsi Tower. Para pemain CK yang telah berada di sana tidak menyadari kedatangan para pemain ZGDX, sehingga mereka pun satu persatu terbantai dan akhirnya babak pertama pun dimenangkan ZGDX. Seusai laga, Lu Shicheng yang bersembunyi di koridor untuk menikmati permennya tak disangka bertemu dengan Jin Yang yang seketika itu muncul dari balik tangga. Kemudian Jin Yang mengatakan bahwa terakhir kali mereka pernah bertemu di tempat yang sama. Lu Shicheng kemudian membenarkan hal itu bahwa ketika itu Jin Yang sedang bertengkar dengan seorang gadis yang hebat dan ternyata adalah anggota timnya dan saat ini telah menjadi kekasihnya. Jin Yang kemudian menanggapi bahwa ia sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengakhiri hubungannya. Mendengar itu, Lu Shicheng kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jin Yang bahwa ia telah memberinya kesempatan untuk memiliki mantan kekasihnya. Di akhir katanya, Lu Shicheng mengatakan bahwa di tahun ini ia tidak akan kalah lagi dari mereka. Jin Yang yang mendengar itu merasa sangat tertantang. Kemudian mengatur strategi matang untuk babak kedua. Dengan penuh dendam, Jin Yang menatap dalam-dalam foto para pemain ZGDX, terutama Lu Shicheng. Dan benar saja, di babak kedua, tim CK menguasai jalannya pertandingan. Lau Mao yang meremehkan lawan harus mengalami wipe out. Disusul Lau Ke yang sedang memulihkan damage-nya juga harus mengalami wipe out. Hal itu membuat Lu Shicheng sedikit terkejut dengan permainan CK kali ini. Di luar dugaan, CK berhasil menghadapi permainan ZGDX dengan sangat tenang. Beberapa kali serangan dari ZGDX berhasil mereka entahkan. Dan babak kedua pun berhasil dimenangkan oleh tim CK. Dan tak lama berselang, babak ketiga pun segera dimulai. Merasa ini adalah babak penentuan, Lu Shicheng kemudian memfokuskan serangan mereka dan mengatur strategi sebaik mungkin. Lu Shicheng, Xiaopang, dan Lau Ke yang menghadapi 3 pemain CK berhasil membunuh mereka sekaligus. Tongyo yang bergerak sendiri juga berhasil membuat wipe out tanah monomai dari anggota tim CK. Melihat timnya semakin terdesak, Jin Yang kemudian mengatur serangan untuk menyergap pemain ZGDX. Di sisi lain, Lu Shicheng yang telah melihat keunggulan di timnya kemudian menargetkan Orsi Tower. Jin Yang yang mengetahui itu dengan segera mendatangi Orsi Tower. Namun kedatangan mereka diketahui oleh Tongyo.
Yang kemudian Lucy Cheng meminta rekan-rekannya untuk segera bersembunyi. Dan saat tim CK telah berada di sana, seketika itu ZKDX melancarkan serangan mendadak yang membuat pemain CK terkejut dan seketika itu satu persatu dari mereka tumbang dalam pertarungan itu. Jinjang yang berhasil lolos berniat menjaga base mereka, namun melawan 5 pemain ZKDX, Jinjang tidak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan ZKDX dan akan melaju ke babak final. Tongyo yang terlihat bahagia memberi ciuman di pipi kepada Lucy Cheng. Jinjang yang melihat kemesraan Tongyo dan Lucy Cheng hanya bisa menahan nafas dalam-dalam. Namun dengan besar hati, Jinjang menjabat tangan Tongyo dan mengatakan bahwa akhirnya ia mengerti mengapa mereka tidak bisa bersama. Tongyo dengan senyuman mengatakan semoga mereka bisa bertemu lagi di pertandingan internasional. Dan episode ini pun ditutup dengan Jinjang yang akhirnya bisa merasakan bagaimana rasanya menjalin pertemanan dengan sang mantan. Dan dengan perasaan bahagia, Jinjang menatap Tongyo dari kejauhan. Seiring dengan senyuman Jinjang, episode ini pun berakhir. Nah, bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.